guys. Jumpa lagi dengan kita berdua, Istri saya Foni dan suami saya Ricky, bersama Ban Swallow dalam Ekspedisi Celebes di channel Ica Ica TV. So, ini kita masih di atas kapal, tapi kira-kira sejaman lagi kita bakal berlabuh. Ya, berlabuh sih, kapalnya akan sampai di Makassar. Barang-barang juga kita udah packing, sudah siap. Jadi nanti tinggal pasang lagi di motor, habis itu turun dan kita akan stay di Makassar mungkin 2 malam lah. Iya. Karena ada beberapa yang harus kita kunjungi juga. Dan ini juga jamnya, kalau jam Witanya sekarang ini sudah jam 4. Kira-kira mungkin ya jam 5 atau jam 6 malah mungkin sampai di maksudnya kita keluar dari kapal nanti. Iya. Jadi sampai kota Makassarnya udah malam. Udah malam, jadi udah nggak sempat kemana-mana lagi. So besok kita stay 1 hari lagi, hari Minggu rencananya kita baru jalan. Itu planning kita, tapi nggak tahu. Siapa tahu ada perubahan lagi ya, tapi mudah-mudahan nggak lah ya. Mudah-mudahan tidak. Ya, itu aja. Kita mau naik ke Geladak di atas. Kita mau lihat suasananya, habis itu mendekati pelabuhan Makassar seperti apa. Oke, so Caca taruy. Di atas ini anginnya kenceng banget. Kenceng. Dan kita disambut oleh pelangi dong sampai di Makassar. Pelangi lagi. Mantap nih, cakep banget. Oke, ini pelanginya semakin jelas. Nah, semoga kelihatan juga ya lapisan pelanginya yang keduanya. Tapi teman-teman tentu tahu kalau yang namanya pelangi berarti ini hujan, teman-teman. Tapi keren sih. Iya. Di sini sih belum terlalu lebat ya hujannya ya. Tapi pelanginya bener-bener sampai depan kayak di laut ini loh. Sampai depan kita banget. Wow. Ini sebenarnya sudah hujan, tapi kita mungkin karena ini ya nggak terlalu kerasa ya. Dan apakah ketika kita sampai di Makassar nanti masih hujan? Mudah-mudahan tidak. Karena ini nanggung banget sih kalau hujan cuman dari pelabuhan ke penginapan tiba-tiba hujan, cuman hujannya segitu doang. Tapi ya kita lihat nanti. Sudah semakin kelihatan. Kelihatan nggak? Nah. Well, kita update lagi setelah ini. Oke? Caca taruy. Satu kapal juga dengan rombongan, ada yang pakai BMW GS. So guys, ini suara mesin ribut banget. Jadi sebenarnya kapalnya itu udah merapat dari tadi. Dan ternyata waktu masuk, motor-motor ini ditaruh di paling depan. Sebenarnya ini ada pintu keluarnya juga. Tapi ternyata waktu unloadingnya, keluarnya itu tetap di pintu yang waktu masuk kemarin. Jadi ini sekarang kita terpaksa nungguin kapal-kapal yang truk-truk yang akan mundur sampai selesai baru motor bisa keluar. Jadi ya masih nunggu lama. Ini sementara Poni istirahat dulu di atas karena nggak tahan asap knalpot dari truk. Dan ini kita kedatangan bikers dari Makassar. Halo Om. Halo, Om Ismail Maulana. Selamat datang di Makassar. Makasih Om. Jadi kita langsung dikejar, dijemput di atas kapal sama Om ini. Oke, ini kayaknya sudah mulai mundur. Kita siap-siap dulu. Oke, Caca taruy.
Dan akhirnya setelah 1 jam lebih menunggu, kami pun bisa mulai bergerak meninggalkan kapal. Nah, sebenarnya sewaktu kita menunggu giliran untuk bisa turun dari kapal, itu kota Makassar sedang hujan lebat, teman-teman. Tapi untungnya sekarang sudah berhenti. Nah, itu ada yang melambaikan tangan. Nah, ini adalah seorang bikers dari Makassar yang sudah janjian menunggu kami turun dari kapal. Nah, ini dia Om Bambang yang sudah menunggu kami dari tadi. Di samping itu kami juga masih bersama dengan Om Ismail dan juga ada Om Robi yang dari Jogja yang ikut bersama dengan kami. Dijemput. Dikawal oleh Om Bambang, kami pun mulai bergerak keluar dari pelabuhan. Ternyata Om Bambang nggak sendirian, teman-teman. Sudah ada teman-teman dari Om Bambang yang lain sudah menunggu di gerbang keluar pelabuhan. Oh ya, saya tahu. Jadi termonitor terus. Wah, ternyata cukup rame ya. Kami sangat surprise dengan sambutan teman-teman bikers Makassar ini. Ya. Foto dulu lah, Nak. Malam guys, sudah jam berapa ini? Berarti jam 7, hampir jam 8. Kita baru keluar dari kapal dan kita langsung dijemput sama bikersnya Makassar. Ini rame banget. Tuh. Kita udah bagi-bagi stiker. Terus dan dapat stiker juga nih dari Honda TV Nusantara, Hantara. Nah, itu. Jadi memang kita awalnya kenal sama Om Bambang itu dari kontak dari Om Fuad yang di Kupang. Kalau teman-teman ingat waktu kita ke Timor Leste dulu. Nah, Om Fuad juga sudah keliling Sulawesi. Nah, sekarang ini teman-teman dari Hantara jemput kita di Makassar, di pelabuhan. So, kita jalan dulu sama teman-teman Hantara. Akhirnya kami pun konvoi meninggalkan pelabuhan. Tadi Om Bambang bilang sebelum ke hotel, kita akan diajak dulu ke satu tempat. Halo. Halo. Ini kayaknya memang pas mau ada acara juga nih. Jadi setelah dijemput oleh teman-teman dari Hantara tadi, kita diajak ke acara kopdarnya teman-teman HPCI Makassar. Nah, ramai banget. Kita di tempat kopi Fort East Coffee Shop bersama teman-teman HPCI Makassar. Kita mau cobain yang namanya songkolok. Bener ya? Bener, sebutnya betul. Songkolok. Songkolok ya. Jadi dia itu beras ketan, terus di atasnya kelapa, tapi manis ini ya kayaknya. Tapi makannya sama cabe. Oh, tadi mikirnya mirip sama itu loh yang pakai luwo kalau Iya. di Padang. Ternyata pakai cabe. Ya. Oh, iya. Yang ini Songkolo. Songkolo. Ya, jadi tadi salah ya, maaf penyebutannya, harusnya songkolo. Nah, Karena kalau beda penyebutan beda arti. Bahasa Bugisnya songko. 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 Iya, kalau bahasa Bugis songko. Oke. Ini kita ambil. Terus cabenya ditaruh di atas ini. Iya. Barang mau di cilis. Baiklah.
Kita coba ya. Pasti dia manis asam. Pedes. Iya, cabenya lumayan pedes. Kalau sokolonya? Manis. Oke. Tapi dia beda sama ketan Sumatera. Maksudnya kalau ketan Sumatera itu dia lebih bercerai. Apa sih? Itu ya. Kalau ini dia lebih pulen. Kalau Iya, ada kayaknya si ketannya. tapi cabenya pedes. Dan makin malam makin ramai, teman-teman PCI Makassar juga makin ramai. Kebetulan ternyata ada membernya yang bandnya juga yang main di sini. Ini kecapnya PCI Makassar. Halo. Om siapa Om? Nama saya Hendra Om. Hendro. PCI Makassar Chapter. Izin ya Om masuk Makassar. Siap. It's hard for me to say the things I wanna say sometimes. There's no one here, just you and me, and a broken old street light. Thank you for loving me, for being my eyes. Ya, mari Om semua. Mario. Dari For East Coffee, kami pun diantar ke penginapan. Pengen nyobain Oke guys, malam ini kita diajak makan malam sama Om Ismail Maulana. Ya, bareng Om Robi juga. bareng Om Robi juga, masih bersama Om Robi dan bersama Om Ricky. Dan Om Ismail ngajak kita nyobain yang namanya mie titi. Mie titi. Jadi ini kayak sepintas kayak mie lidi gitu. Nah ini apa ya? Kayak persis kayak mie lidi sih, kering gitu. Dan kuahnya itu mirip sama kayak kental gitu loh. Nah dan kalau dimakan ya kriuk-kriuk. Enak. Unik. Itu Dan- udah pakai asam belum? Oh belum, ini masih ori. Ini dimasak arang. Oh masaknya pakai arang. Oh, Dan katanya makannya harus wajib dikasih asam. pakai jeruk nipis. Jeruk nipis. Tapi di sini itu apa-apa kuahnya pakai jeruk nipis ya Om? Segala yang berkuah kalau orang Bugis Makassar ya itu. Wah, Segala yang berkuah. segala yang berkuah pakai jeruk nipis. Enaknya Indomie kuah juga pakai jeruk nipis. Indomie juga nggak enak kalau nggak ada jeruk Nah, nipis. gimana setelah ditambah asam? Beda. Jadi cita rasa jadi beda sih. Iya. Dan memang lebih enak pakai asam. Oke. Makan. Caca tarui. Jadi setelah makan mie titi tadi, kita diajak Om Ismail mampir bentar ke Pantai Losari. Nah, tuh Om Robi lagi foto-foto. Gabung dulu Buat kenang-kenangan. Gabung dulu berempat, saya video baru dada-dada ya semuanya. Oh, oke. Sebentar kita foto dulu. So, beginilah pemandangan malamnya kalau misalnya kita lagi di Pantai Losari, guys. Tuh. Kali ini kucing. Bukan aku lagi. Siapa tahu Mbak bosan foto sama buaya, sama burung elang lagi. Bercanda Om ya. Halo. Dadah dong. Dadah. Saya Angel. Bye-bye. So, kita udah balik lagi ke penginapan. Thank you banget ya buat Om Ismail, Bambang. terus Om Bambang, teman-teman Hantara dan juga Teman-teman HPCI Makassar. Besok kita akan jalan-jalan satu hari di Makassar. So, ya, lihat besok kita akan kemana saja. Oke? So, malam ini kita istirahat dulu. Iya. See you tomorrow. Caca Caca taruy.
hari berikutnya kami menyempatkan diri untuk mampir di distributor ban Swallow di Kota Makassar, yaitu CV Sumber Sakti. Nah, saat ini kita di tengah jalan dan di belakang kita itu ada CV Sumber Sakti, distributor ban Swallow untuk Kota Makassar dan mungkin ya Sulawesi Selatan ya. Ya. Nah, yaudah kita lihat ke dalam dulu deh, yuk. Yuk. Nah, di sini motor kita akan kita ganti bannya. Kita sudah sekarang 30.000 kilometer. Teman-teman ingat kalau dari awal video pertama kita jalan itu kita di 27.399 ya, anggaplah 27.400. Sekarang sudah 30.080 ya, berarti sekitar 2.600 kilo lebih sedikit. Kalau yang kemarin kan kita pakai ini, kita pakai ban Swallow Razor XP. Nah, untuk perjalanan kita selama di Pulau Sulawesi kita keliling, kita akan ganti dengan ban Swallow tipe ini nih, nih. SC109 yaitu Urban Grip. Nah, jadi karena medan di Sulawesi berdasarkan info dari teman-teman kadang-kadang sering ada jalur longsornya, jadi kadang-kadang harus lewat jalur gravel. Nah, kan untuk Razor XP ini lebih ke street ya, jalannya ke aspal. Nah, makanya kita memilih, walaupun ini masih bagus banget loh, ini masih tebal banget, masih bagus banget. Kalaupun kita terus pakai Razor XP ini sampai balik ke Padang nanti, harusnya sih masih tahan. Cuman ya karena kebutuhan medannya yang berbeda, kita ganti dengan Urban Grip yang mungkin lebih bisa dipakai di dua kondisi lah, aspal dan juga gravel, seperti itu. Nah, jadi kita mau ganti di sini bannya di CV Sumber Sakti ini, sekalian cek kaki-kakinya, tekanan anginnya semua segala macam sebelum besok kita lanjut perjalanan kita. So, ban Swallow. Sekarang kita mampir di Palu Basah Mana Serigala. Kita diajak sama Pak Zainal dari Sumber Sakti buat keliling-keliling nyobain kuliner Makassar. Nah, tuh. Palu Basah Serigala. Nah, ini dia teman-teman, kita diajak sama Pak Zainal dari distributor Swallow Sumber Sakti. Nah, ini nih. Teman-teman tahu yang kuning ini adalah telur mentah. Jadi mentah-mentah dimasukin ke palu basahnya. Nah, jadi nanti pelan-pelan dia masak karena ini kan panas. Nah, kayak gitu lah. Dan kita coba sebelum dipecahin telurnya. Gimana? Rasa soto Kayak soto ya? tapi ini kayak itu serundeng kelapa itu ya Pak ya, pakai serundeng kelapa itu ditabur banyak banget, jadi setiap kita seruput itu terasa ada serundeng kelapanya di situ. Nah, ini saya pilih isiannya ada daging, pokoknya campur lah, daging tok kayak gitu. Nah, sekarang kayaknya saya coba pecahin deh telurnya. Nah, Diaduk. Oh, udah. oh langsung masak dia begitu ini kena kuah panasnya. Iya. Mantap. Sekarang coba pakai nasi. Serundeng kelapanya itu kasih sensasi yang berbeda ketika di mulut. Mantap. Oke, kita lanjut makan. Caca taruh. Nah, sekarang sepatunya Pecek udah ganti nih dengan Urban Grip dari Swallow SB109. Ini jatuhnya medium compound dan alurnya juga teman-teman udah bisa lihat. Ini beda banget dengan yang si Razor XP yang memang peruntukannya untuk aspal. Kalau ini bisa dual purpose.
belakang juga sama. Nah. Oke. Jadi kita akan mengelilingi Pulau Sulawesi. The real adventure-nya akan dimulai dari Makassar ini dengan Swallow SB109 Urban Grip. Nah. Oke, kita sudah selesai di Sumber Sakti, Makassar. Kita udah ganti ban, sudah ready buat explore Celebes. Yes. Dan thank you buat Bu Yuli, Pak Jemi, dan Pak Jenal, dan semua keluarga besar Sumber Sakti. Nah, kita lanjut lagi perjalanan Caca Taruy. Mari. Oke. Mari, Bu. Thank you. Sama-sama. Mari, Pak. Hai. Jadi kita kemarin di kontak. Ini kebetulan saya ada kenalan di Makassar, teman gereja. Pernah ketemu di acara nasional dulu. Nah, hai Gary. Hai. Ya. Shalom. Ini orangnya semangat banget. Dan kita diajak untuk podcast di channelnya dia. Apa nama channelnya? Channelnya JSM Domus Fide Makassar. JSM Domus Fide Makassar. Ini memang Ya anggaplah kita collabs ya. ya, sampai kolaps. Saya buka masker aja kali ya. Ini memang untuk kalangan Katolik. Jadi buat teman-teman yang nonton yang Katolik mungkin kalau tertarik boleh subscribe juga channelnya dan lihat juga nanti podcast kita seperti apa pembahasannya. Dan ya itulah pokoknya nanti kayak gimana-gimananya cek aja di channelnya si Gary ini. Oke, kita siap-siap mau podcastnya dulu. Caca Taruy. Jadi setelah podcast tadi kan tadi podcastnya di hostnya Gary, tapi tadi lokasinya di rumah Pak Ferry dan Cimim TV. Nah, jadi setelah itu kita diajak makan nih. Makan apa? Makan ikan, makan Seafood seafood. ya. Nah, ini ikan apa tadi? Kaneke. Kaneke, Nggak tahu. sambal rica. Kaneke ini Indonesianya apa? Kalau ada teman-teman yang tahu, Nanti komen di bawah ya. komen. Sama rica ini sambal parape. Ikan kaneke sama parape. Otak goreng. Ya, ini masih belum semua sih. Nah, tapi intinya kita makan besar malam ini. Puji Tuhan banget dapat berkat. So, Kita makan dulu. karena mari kita makan. So, Caca Taruy. Oke guys, kita udah kembali ke penginapan lagi. Iya, jadi ini adalah malam kedua di Makassar. Kita lupa bilang ya tadi ya. Tadi dari Sumber Sakti, distributor Swallow untuk Sulawesi Selatan ini menawarkan untuk langsung membantu servis motor kita, motor PCX kita, karena memang ya sebenarnya sih kalau hitung kan terakhir kita servis sebelumnya di Jakarta di Performa Motor. Hitungan ke sini sebenarnya sih belum 2000-an kilo lah ya. Kan kita jaganya di setiap 2000 kilo ganti oli dan ya udah sekalian servis. Cuman nanggung kalau misalnya kita nggak servis sekarang, nanti takutnya malah di kota-kota kecil yang mungkin nggak ada bengkel yang bisa inilah yang proper buat kebutuhan motor kita. Dan kebetulan tadi dari Sumber Sakti menawarkan, ya sudah dengan senang hatilah kita terima, ya puji Tuhan lah dapat berkat. Ada kendala sih tadi sebenarnya ada penggantian bearing depan. Kita nggak ngerasa, cuman setelah dilepas memang ternyata agak goyang bearingnya, jadi ya sudah puji Tuhan lah kita tahu ini sekarang, jadi tidak menjadi masalah di kemudian hari. So planningnya kita awalnya adalah besok mau ke Desa Umpungeng, habis itu langsung lanjut ke Parepare dan Mamuju. Tergantung kita malamnya di mana, lihat besok. Tapi pertemuan sama teman-teman Hantara dan HPCI Makassar kemarin bikin kita agak ragu karena jalur ke Umpungeng itu ternyata cukup berat dan bukan jalan aspal, jalan tanah. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk kita extend 1 hari lagi sampai besok di Makassar ini. Jadi besok kita ke Umpungeng itu rencananya tanpa muatan. Jadi memang cuma naik motor berdua, nggak ada barang beban lah supaya lebih aman.
Nah, tadi kita cari-cari info titiknya, jalurnya ke Umpungeng itu, titik tengah Indonesia itu. Kita ketemu kontak beberapa orang. Dan ternyata memang setelah melihat kondisi jalurnya, waduh. Ini kalau jalurnya kering, oke, masih bisa. Walaupun kasihan si PCX-nya. Tapi kalau sempat hujan, misalnya malam ini hujan, nah besok tuh udah parah sih pasti lewat jalannya. Nah, jujur malam ini kita jadi ragu, apakah besok itu kita sempat ke Umpungeng atau tidak. Nah, akhirnya saat ini kita lihat besok. Besok kita pasti akan riding. Tapi apakah sampai ke Umpungeng atau hanya sampai ke desa Sopengnya saja atau nggak tahu, belum tahu. Cuman pastinya kita sudah terlanjur nambah penginapan satu malam lagi di sini. Jadi ya kita lihat besok sampai mana perjalanannya. Dan ternyata keesokan harinya kami memutuskan untuk tidak riding keluar kota, hanya di kota Makassar saja. Kenapa? Nah, alasannya akan kami sampaikan di akhir video nanti. Nonton sampai habis ya. Oke, kita lagi di Subkonro Bawah Karaeng. Bentuk kontrolnya seperti ini. Dia sub ya? Sub. Jadi kontrol itu sebenarnya iga. Jadi sebenarnya ada yang namanya sub kontrol dan ada kontrol bakar ya. Sub iga bakar. Iga bakar. Oke. Sekarang kita coba kuahnya dulu. Apa ya? Apakah mirip dengan sub iga yang dimakan selama ini? Enggak. Beda ya? Beda-beda. Ada bumbunya yang apa ya? Belum ketemu nih, nanti cobain. Kalau misalnya iga yang biasa kita makan itu kan dia lebih bening. Kayak sop ya. Nah, kalau ini kan dia lebih apa ya? Coba lihat deh. Ya, ada kayak hampir mirip kari sedikit tapi iya. beda. Nah, kalau di sini katanya harus pakai jeruk nipis. Oke, kita aduk. Jadi lebih enak. Sekarang kita coba kontrolnya ya. Lembut. Enak. Coba kita makan dulu ya. Makan. Cacatar. Selesai makan sop konro, kita cobain konro bakar. Mumpung di Makassar, cobain semua. Caca tarui. Hai guys. Hai guys. Jadi malam ini tiba-tiba kita diajak sama satu teman biker kenal dari grup TMI, lalu kita diajak nih ke ini nih, Kimex, basecampnya Kimex. Nah di samping kita ada Opa Dino. Halo. Nah ini Om Ahmad Taufan yang jemput kita, dan nih ada teman-teman dari Kimex yang lain. Coba Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdar Mustari, Gubernur IRFI Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Salam ketemu saudaraku. Mantap. Ya Om. Ya. Oke. Om Andi dari sama Kimex juga. Semua ya. Nah, jadi malam terakhir kita di Makassar, sebelum kita lanjut perjalanan besok, kita nongkrong bareng di base campnya Kimex owner. Oke, sebelum kita lanjutin perjalanan, kita mau ninggalin jejak dulu, nempel stiker di sini. Ya. Satu lagi. Ica TV. Ica TV. Padang ya. Sip. Meninggalkan jejak ya. Meninggalkan jejak sebelum melanjutkan perjalanan. Ini kenang-kenangan dari Kimex Owner Makassar. Waduh. Kehormatan nih buat kita nih. Jauh-jauh dari Sumatera. Iya. Terima kasih Opa Dino, terima kasih teman-teman Kimex owner. Dan ini dapat stikernya juga. Waduh, mantap. Foto dulu ya.
So, jadi ternyata kita tidak jadi ke Umpungeng. Umbungeng dan ke Bantimurung, ke ini juga sama sekali tidak jadi. Ya. Mungkin teman-teman bertanya, loh kenapa? Jadi kalau teman-teman ngikutin yang season 2, kita pernah yang mau nyebrang ke Bangka, terus sudah sampai di pelabuhan, terus kita memutuskan untuk tidak berangkat. Nah, itu juga terjadi tadi malam. Ya. Kami berdua tiba-tiba punya feeling yang sama bahwa sebaiknya besok nggak usah berangkat deh. Iya. Stay aja Stay di Makassar. Bahkan untuk sekedar ke Bantimurung pun tidak. Pokoknya tadi malam itu sampai di penginapan, tiba-tiba saya punya feeling untuk nanya ke Foni, perasaan kamu gimana? Besok kita jalan atau tidak? Ternyata juga Foni pun dari tadi itu menyimpan kayak intuisi yang sama ya. Iya, kayak yang sebenarnya nggak yakin sih besok kita akan berangkat gitu loh. Nah itu jadi ini punya perasaan yang sama ya udah. Nah dari pelajaran yang pengalaman kita sebelumnya ya kita nggak jalan. Tapi kemarin kita masih coba kita bawa doa minta Tuhan tunjukin jalannya. Maksudnya kasih clue lah gimana. Terus kita ini pas pagi tadi memang pas banget bangunnya agak telat. Terus feeling saat itu ya sudah kita tidak riding. Yeah. Dan ternyata itu keputusan yang tepat teman-teman, puji Tuhan. Yang pertama adalah kan kemarin ban itu baru banget diganti. Dan kemarin itu karena kebetulan sekalian motor kita diservis di bengkel, jadi sekalian aja bannya diganti di bengkel itu, bukan di Sumber Sakti. Nah mungkin entah gimana kayak belum lengket banget atau mungkin nggak pas. Tadi pagi ketika saya baru riding keluar dikit, tiba-tiba anginnya habis. Depannya ya? Ban depannya. Nah akhirnya saya ngisi angin dulu lah akhirnya. Dan saya kepikir kalau misalnya subuh saya jadi jalan, mungkin dia belum terlalu ini ya. Mungkin seiring perjalanan Tiba-tiba di mana baru begitu kan kacau juga. repot juga sih mencari tempat. Itu minum yang ya. pertama. Yang kedua ternyata tadi ketika saya keluar, ternyata klaksonnya nggak nyala, klakson gedenya. Akhirnya saya menyempatkan waktu ke bengkel, ternyata ada kabel masanya yang kayaknya copot lah. Nah, andai kata saya tadi riding. Dan sedang di jalan itu tiba-tiba baru tahu klaksonnya mati ya kan agak ribet juga karena pertama klakson standarnya PCX itu kan nggak terlalu keras suaranya, jadi kalau mau motong truk atau apa agak riskan, apalagi kalau nyelip di antara truk. Jadi saya selalu pakai klakson yang tambahan itu yang lebih keras suaranya ketika mau nyalip truk atau nyelip di antara truk biar ngasih tahu bahwa di antara truk itu ada kita gitu dengan suara itu. Nah berarti ada dua. Dan kalaupun misalnya aman, sudah jalan, berarti kan besok saya harus perbaiki dulu klaksonnya. Berarti akan nambah lagi sehari di sini sebelum lanjut jalan. Nah, itu. Dan ternyata malam ini kebetulan tadi kita diajak makan lagi oleh Pak Jemi dan Pak Jenal dari Sumber Sakti, distributor Swallow Makassar. Dan ternyata mereka juga punya info bahwa ternyata daerah yang kita lalui tadi harusnya tadi itu macet gara-gara ada truk yang mogok apa gimana gitu. Ya berarti ya puji Tuhan memang kita feelingnya bener bahwa ya udah tadi nggak usah ke arah sana. Nah untuk hari ini sih feeling aman ya, buat besok aman. Tapi besok kita tidak mengarah ke Sopeng, tidak apa tapi langsung ambil lintas barat Sulawesi. Mamuju sih. Pengennya sih sampai Mamuju tapi lihat besok lah. Ya, tadi juga kita ketemu sama teman-teman dari Kimex, kawasan industri Max Makassar. Lalu itu ada Om Ismail tadi datang. Tapi nggak sempat ngevlog ya sama Om Ismail ya. Nggak sempat. Ya itulah intinya, dan kita juga sudah cukup puas walaupun belum semuanya kuliner di Makassar. Nanti kita akan coba lagi waktu balik. Yang pasti balik lagi untuk makan pisang ijo sama palu basah. Ya itu Foni suka banget sih itu. Well, ada lagi? Udah itu aja. Oke. So, itu pengalaman kita selama di Makassar. Besok kita akan lanjut. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tahu video baru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Iya, sampai ketemu di rangkaian video Ekspedisi Celebes bersama Ban Swallow berikutnya masih di Ica TV. Bye-bye.